Yesus yang adalah cinta. Sebab tidak ada yang seperti Tuhan kita, yang sudah menjamah setiap hidup kita. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Katakan tak seorang pun. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu mengalir, ya Adonai, Elohim. Haleluya, haleluya. Kami merindukan Engkau, Tuhan. Engkau keselamatanku, batu karangku. Engkaulah sungai kehidupan kami, Tuhan, yang mengalir, yang menyegarkan setiap jiwa kami. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku
Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya. Imamat 15 ayat 1 sampai 33. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya, berhubung dengan lelehannya itu, bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya, sehingga tidak mengeluarkan lelehannya, maka itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang yang tadi menjadi najis
sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau orang itu kena pada belanga tanah, itu haruslah dipecahkan, dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir. Lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air yang mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur, atau 2 ekor anak burung merpati, dan datang ke hadapan Tuhan, ke pintu kemah pertemuan, dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Lalu, imam harus mempersembahkannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu haruslah dicuci dengan air, dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga seorang perempuan, kalau seorang laki-laki tidur dengan dia, dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air, dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehannya, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar, kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur, atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, maka ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari. Dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehannya lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya, selama ia mengeluarkan lelehannya, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya,
dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis, sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu, barulah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur, atau 2 ekor anak burung merpati, dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya yang najis itu. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya. Bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang seorang laki yang mengeluarkan lehannya atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis. Dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, dan tentang seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. 1 Korintus 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita.
Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan yang penuh cinta, saudara ya. Saudara, zaman Musa itu kenapa orang tadi kalau bilang keluar lelehan dari alat kelaminnya itu maksudnya entah itu keluar cairan vagina maupun cairan penis, maupun orang kalau orgasme atau lagi kepengin itu kan, atau juga kalau menstruasi, atau juga kalau lagi kena penyakit kelamin, saudara ya, disuruh cuci, suruh mandi malam, ya suruh mandi, dan dia seharian dianggap najis, jadi harus cepat mandi sampai matahari terbenam. Kenapa? Karena matahari terbenam pasti mandi kan. Nah, untuk orang Yahudi itu setiap malam harus mandi, saudara ya, harus mandi. Ya tiap hari itu harus mandi minimum sekali itu orang Yahudi itu. Jadi dia untuk menghadapi hari berikutnya, ya kan, setiap ganti hari itu mereka harus mandi. Nah, di zaman itu kan belum ada obat, belum ada antibiotik, saudara. Jadi mereka itu benar-benar menjaga hidupnya dengan bersih, dengan kebersihan. Pakaiannya harus ganti, ya, harus ganti pakaian dibilang ya, malah harus ganti pakaiannya harus dicuci. Wah itu ada aturannya. Orang Yahudi kita nggak mengenal nyuci pakaian kalau bukan karena orang Yahudi itu. Ya, nyuci pakaian kita nggak ngerti mencuci pakaian kalau bukan karena orang Yahudi itu. Kita nggak ngerti tiap hari harus mandi kalau bukan karena orang Yahudi. Ya, itu sebetulnya untuk kesehatan kita sendiri. Ya itu mah sudah jelas banget ya. Itu kalau Anda bilang itu dia ada peraturan yang dia ada yang salah, itu peraturan kayak kemarin ya, rumah yang kena kusta maksudnya ya, itu syarat ya kena kusta, rumah kena kusta itu bukan kusta beneran, tapi rumah itu jamuran ya, rumah itu putih gitu ya, ada itu kan rumahnya dari tanah liat kan, mereka kan tanah liat yang dikeringkan kan. Nah, itu juga tidak baik untuk kesehatan. Jadi aturan-aturan, kalau Anda melihat semua aturan-aturan dalam imamat itu adalah satu untuk mengatur supaya hidup kita sehat. Ya. Baik lagi, zaman itu yang namanya departemen kesehatan nggak ada, dokter nggak ada, ya imam itu ya dokter, imam itu ya guru, imam itu ya arsitek, ya imam itu ya engineer-nya. Zaman itu yang namanya jadi imam itu jadi cendekiawan, ya, guru, arsitek, engineer, dokter, itulah para imam itu zaman itu ya. Nah,
termasuk juga menjaga kesehatan untuk setiap individu. Sebelum masuk bait suci, kenapa saudara harus bersih semuanya? Karena mereka masuk kemah suci atau bait suci kan gerombolan berhimpit-himpit kan. Nah, itu supaya suatu bersentuhan itu jangan menularkan penyakit, ya kan? Ya, mereka harus mandi, ya harus mandi, harus bersih. Harus mandi ya, mereka kalau mau masuk ke bait suci harus mandi, bukan wudhu, saudara, mandi. Ya, harus mandi. Termasuk kemarin ya, yang ada orang Islam saya kerjain ya, kamu wudhu, kupingnya semua dimasukkan air, kamu cebok enggak? Ya enggak. Gimana sih mau, masa kamu enggak cebok? Enggak bener kamu nih. Saya kerjain itu ya. Mereka tidak tahu, banyak orang tidak tahu mengapa kamu melakukan ritual itu. Orang Yahudi semua ritualnya adalah sebuah pola gaya hidup yang membentuk sebuah tradisi, dan tradisi itulah yang menyehatkan mereka dan membuat mereka jadi pandai. Kenapa ada makanan kosher ya? Karena makanan kosher nanti kita bahas ya. Ternyata makanan-makanan yang kosher itu adalah makanan-makanan yang sehat, diet. Makanya sekarang ada diet kosher, itu apa namanya ya? Diet kosher kalau nggak apa-apa ya. Jadi diet hidup seperti orang Yahudi, makan seperti orang Yahudi. Itu nanti Anda sehat. Dijamin sehat. Anda makan seperti orang Yahudi makan, dijamin sehat, saudara. Ya. Diet kosher ya. Itu Anda sehat nanti hidupnya. Yang termasuk nggak boleh makan onta sama kucing onta, apalagi nggak boleh, saudara ya. Itu masuk diet kosher, nanti hidup Anda sehat. Anda yang tertarik boleh, kalau saya mah tuh yang makan babi, enak babi soalnya. Jadi nggak apa-apa ya, sehat babi ya, saudara ya. Ini ada diet kosher ya, saudara ya. Jadi ritual-ritual itu dibuat dengan suatu kesadaran, bukan dibangun karena membabi buta buat ngerjain umat itu. Ya maaf ya, orang Islam itu ritualnya itu dibikin buat ngerjain umat, ya bukan buat supaya sehat. Pokoknya Muhammad nggak doyan, kamu nggak boleh makan, ya kan? Yang Muhammad nggak doyan, kalian nggak boleh makan. Ada aja, saudara. Dan itu membuat Yahudi menjadi satu bangsa. Tetapi kalau zaman Yesus, ya di zaman itu sudah nggak hidup padang gurun lagi mereka, ya kan? Mereka sudah bikin aqueduct, yang mereka bikin itu ya, banyak air segala macam, jadi mudah mengakses air. Bahkan membaptis, kalau dulu harus ke Sungai Yordan, zaman Yesus itu membaptis bisa di kolam, ya, bisa kolam pembaptisan, mau di Siloam atau mau di Bethesda, ya itu bisa buat kolam pembaptisan. Nah, saudara, kalau orang ini punya nafsu seks, masih punya nafsu seks ya, terus dia lama nggak hubungan seks, laki-laki ya, misalnya laki-laki. Kalau saya sih nggak pernah mimpi basah soalnya ya, setelah menikah ya, saya nggak tahu kalau udah menikah ya. Tapi kalau orang yang belum menikah, biasanya mimpi basah. Nah itu saya waktu SMP SMA ya lupa ya, tiap hari kita makan juga, makan bener ya. Jadi kalau Anda nggak makan saya nggak tahu ya. Tapi orang yang makan normal ya pasti alami mimpi basah ya. Kalau Anda belum menikah, anak-anak Anda yang remaja itu ya pasti mimpi basah, nggak mungkin enggak ya. Nah itu Anda harus cuci, harus mandi itu. Jadi kalau nggak mandi, nggak dicuci ya kotor kan, harus mandi. Nah dari manakah nafsu seks itu? Apa dosa? Nafsu seks itu didapat dari hormon kita yang normal di dalam tubuh kita. Nafsu seks itu tidak berdosa, saudara ya. Ketika Kejadian 3 banyak orang memahami bahwa nafsu itu dosa. Bukan, nafsu itu tidak berdosa. Yang berdosa adalah nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Ya, ketika nafsu itu tidak bisa dikendalikan, itulah yang dosa. Ya, dikatakan di Kejadian 3, Tuhan memberikan hawa nafsu. Hawa nafsu, maksudnya nafsunya Hawa itu ya, memberikan birahi atau teh suka.
suka atau nafsu itu tidak dosa. Nafsu makan, nafsu ambisi ingin sesuatu, ya kan, itu juga nafsu ya. Suka itu adalah keinginan, hasrat, ya. Baik itu Anda berambisi sesuatu, Anda ingin mencapai cita-cita, itu juga nafsu tuh. Anda ingin makan, itu bukan nafsu, suka. Ya, jadi engkau akan birahi kepada suami, engkau akan suka kepada suami. Kata suka ini diberikan 3 kali ya kepada Hawa, kepada Kain, waktu mau membunuh Habil. Kamu harus menguasai sukamu. Lalu Salomo ya dalam Kidung Agung, saya lupa ya, Kidung Agung 7 kalau nggak salah, atau Kidung Agung 10 ya. Aku suka kepada istrinya ya. Jadi suka itu nggak masalah, tidak berdosa. Yang membuat Anda berdosa ketika kamu tidak mengendalikan sukamu. Atau dengan kata lain, dosa itu sebenarnya adalah karena kamu tidak mengendalikan hawa nafsu. Kamu punya nafsu makan. Bagus. Kalau kamu nggak punya nafsu makan, wah repot, sudah sakit kamu nanti. Saya bilang ya sama anak saya, waktu itu saya lagi sakit batuk ya, apalagi waktu yang saya kena COVID lagi itu ya, tapi kan saya sudah di booster, jadi cuma 3 hari COVID-nya, seminggu ya, seminggu, tapi ya nggak apa-apa, cuma demam, batuk-batuk terus ya. Terus suatu ketika tiba-tiba saya doyan makan, selama seminggu nggak doyan makan itu saya, makan apa males ya, harusnya bagus ya, kalau perlu 3 minggu apa 3 bulan gitu nggak doyan makan ya, biar kurus sekalian. Ini cuman buat seminggu ya, doyan makan segala macam. Aduh, tiba-tiba hari terakhir itu saya ngeliat Coca-Cola, minum Coca-Cola, lihat es krim, pengen makan es krim, lihat makanan apa tak makan semua. Wah, waktu saya minum Coca-Cola sama es krim, si Miracle itu ribut terus ya. Nggak boleh, wah. Oke, papa lagi sakit, kalau lagi doyan makan biarin. Nanti papa sembuh nih kalau udah makan begini. Itu benar-benar jalan aja guyung-guyung ya, saudara ya. Lemes sekali ya, jalan lemes sekali. Nah itu, begitu saya nafsu makannya balik, sembuh. Saya dulu waktu di Indonesia setahun sekali pasti kena tipes. Ya pergantian tahun, kalau nggak Maret April, pasti September Oktober. Ya, Nissan sama Super pasti saya kena tipes, setahun sekali itu pasti kena tipes saya, karena saya kan kerja keras itu saya makannya kan gampang, makan di jalan aja, di pinggir jalan, makan di warteg aja saya bisa makan ya, jadi setahun sekali pasti kena tipes saya. Nah itu 3 hari ya, hari ketiga pokoknya kalau sudah doyan makan apa saja tak makan, tiba-tiba kepengen mangga muda yang hitam gitu, itu saya beli. Begitu saya doyan makan, kan makan muda itu saya doyan makan, ya sembuh. Jadi nafsu itu tidak salah, ini saya lagi mau cerita ya. Nafsu seks, nafsu makan, cita-cita itu juga nafsu tuh. Nggak salah. Ambisi, saya berambisi untuk menjadi seorang pemimpin, berambisi untuk menjadi seorang pengusaha yang kaya, berambisi ya. Nggak apa, saudara. Yang salah ketika kamu tidak bisa mengendalikan ambisimu sehingga kamu hangus. Kayak saya dulu ya. Tidak bisa mengendalikan ambisi saya sehingga saya hangus. Ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seks dalam hidupnya kita, ya akhirnya kita hangus, dihanguskan oleh seks itu. Kita tidak bisa mengendalikan kemarahan. Marah itu nafsu, saudara. Dosa nggak marah? Enggak. Marah-marah dosa. Ya, marah-marah itu dosa. Marah itu tidak berdosa, tapi begitu kamu tidak kendalikan marahmu, itulah dosa. Ya, jadi banyak orang salah paham, tidak mengerti. Ya, ketika kamu tidak bisa mengendalikan nafsumu, itulah dosa. Karena nafsu itu ada di dalam kita. Tuhan berikan itu, suka itu di dalam tubuh kita. Tuhan berikan di dalam tubuh kita, di dalam hormon-hormon yang kita punya itu. Makanya beberapa agama, kayak Kejawen, Buddha, Hindu, berusaha menghilangkan hawa nafsu. Menghilangkan hawa nafsu, katanya ya kan, dengan mulai makan vegetarian. Ya, enggak juga, enggak bisa, saudara ya. Banyak vegetarian yang cabul juga, banyak di Eropa ini banyak vegetarian juga cabul. Sorry, I'm vegan. Kalau vegan itu udah ekstrim ya, waduh. Vegetarian dan turunannya, ya, turunannya pun nggak makan dia. Ya, turunannya telur misalnya apa itu nggak makan dia, nggak mau. Turunnya telur apa ya? Turunannya telur, roti bolu, ya, bolu yang dibikin pakai telur.
nggak mau dia. Ya, benar ya, vegan itu ya, vegetarian dan turunannya ya, turunan hewani, nggak mau. Ya pokoknya vegan. Wah parah itu udah. Ya tetap aja yang cabul tetap cabul, nggak mempengaruhi ya. Tetapi yang benar adalah ya, termasuk makan. Anda makan deloco itu juga nafsu, Anda harus kendalikan. Itu ada di dalam hormonnya kita. Nah, kita bisa mengatur pola makan kita, saudara ya. Yang bisa adalah mengatur pola makan, ya, mengurangi. Tetapi untuk nafsu itu bagaimana kamu bisa tidak hangus oleh nafsu itu, bisa mengendalikan nafsu itu, ya. Ya bisa dengan pola makan, tetapi itu sedikit. Yang benar adalah hidup kamu difokuskan kepada Tuhan. Hidup kamu difokuskan kepada firman Tuhan. Disibukkan dengan firman Tuhan. Kayak Rabbi Akiva itu ya, kan bisa 24 tahun setelah menikah dia tidak berhubungan seks dengan istrinya karena keasikan dengan Torah katanya kan. Dia belajar Torah 24 tahun coba. Ya, habis menikah dia belajar. Selama belajar Torah itu orang nggak boleh menikah, nggak boleh berhubungan seks segala macam itu ya. Dibilang nanti kamu nggak lulus kan. Banyak orang yang baru 3 tahun lalu dia nggak tahan gitu kan. Wah dimarah-marahin sama bapaknya kan. Ini 24 tahun Rabbi Akiva sampai menjadi seorang yang sangat luar biasa ya. Habis menikah hidupnya bahagia, matinya dicincang sudah sama orang Roma ya. Gara-gara dia mengangkat Simon Bar Kokhba jadi Mesias ya, mentakbiskan Simon Bar Kokhba jadi Mesias. Terus saudara, Anda hanya bisa menghilangkan ya, hanya bisa benar-benar total hilang ketika kamu sama Tuhan. Makanya orang-orang yang hidup menjanda atau menduda, ya, kamu mulai fokus hidupmu dengan Tuhan. Sangat fokuskan dengan luar biasa dengan Tuhan. Menikmati Tuhan dengan luar biasa. Nanti kamu akan normal. Banyak orang, kalau orang, maaf ya saudara ya, orang lama tidak berhubungan seks, kan terus jadi jutek, ya, jadi aneh kan. Tapi kalau Anda berhubungan dengan Tuhan, Anda tidak akan aneh, karena pikiranmu nggak jorok. Ya, karena pikiranmu nggak jorok. Kamu isi hidupmu itu dengan Tuhan. Hasrat akan Tuhan. Ya, karena hawa nafsu itu ada di dalam tubuh kita. Normal. Ya, kita ini manusia normal. Anda hanya bisa mengurangi sedikit, misalnya Anda yang libidonya terlalu tinggi, ya kan, nafsu seksnya terlalu tinggi. Anda bisa kendalikan dengan mengurangi makan makanan tentunya ya. Anda jangan makan daging mulai ya, jangan makan daging merah ya. Daging merah itu sapi, daging kaki 4 itu, binatang berkaki 4 itu daging merah. Ya Anda makanya daging ayam. Ya jangan makan kepiting, makanya ikan yang bersisik. Sebetulnya itu ya juga diajari Torah ya. Anda tidak boleh makan binatang laut yang tidak bersisik. Karena yang bersisik itu, yang tidak bersisik itu akan meningkatkan libidomu kan. Tetapi yang bersisik itu daging putih kan. Nah, dan juga lebih sehat tentunya ya. Kalau Anda makan ikan kakap ya, ikan baronang segala macam jenis ikan, Anda tidak akan sakit-sakitan. Tapi kalau Anda makan kepiting, udang, kerang, Anda sakit-sakitan karena kolesterolnya tinggi sekali ya. Itu begitu ya, itu contohnya ya. Saya pernah di gizi, tetapi kita pernah belajar. Saya pernah belajar 1 semester ya gizi pangan. Saya pernah belajar seperti itu. Memang diet kosher Yahudi itu luar biasa sekali. Nah terakhir saudara ya, ini penting. Ketika hawa nafsu itu ada di dalam tubuh dan kamu memutuskan untuk tidak mengendalikannya, maka sebenarnya kamu sedang berdosa kepada dirimu sendiri. Segala macam penyakit, segala macam kerepotan, segala macam kesusahan itu ada pada dirimu. Ya, kamu sedang berdosa pada dirimu sendiri ketika kamu tidak bisa mengendalikan hawa nafsumu. Kamu sedang menyusahkan dirimu sendiri. Karena kamu marah, jadinya marah-marah terus. Berkat mau datang nggak jadi. Dan kamu sedang mengusir semua berkat-berkat surga. Ketika kamu tidak bisa mengendalikan nafsu seksualmu, sehingga kamu mengumbarnya ke banyak orang, ya, maka kamu sedang menyiksa dirimu sendiri. Ya, ketika kamu tidak bisa mengendalikan hawa nafsumu untuk mengejar kekayaan materi,
Kamu menyiksa dirimu sendiri. Nafsu itu kamu kendalikan. Kalau tadi ya, untuk yang janda tidak ingin tetap hidup sendiri, supaya kamu bisa melupakan seks, dengan cara kamu penuh hidupmu dengan Tuhan. Demikian juga orang-orang yang normal, yang Anda punya suami atau punya istri, tapi Anda ingin mengendalikan seluruh hawa nafsumu. Juga nggak ada cara lain, kamu hanya mengisi hidupmu dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan cinta, KP, ya, dengan pengampunan, ya, dengan berdiakonia. Hanya itu caranya. Maka kamu akan bisa mengendalikan hawa nafsumu. Ya, selain tadi dengan makanan tadi, tapi itu sedikit sekali ya, bisa efeknya sedikit, walaupun tetap menolong, tapi sedikit, saudara ya. Karena yang paling penting itu adalah hasrat. Kamu otaknya isinya bokep, ya keluarnya bokep. Otakmu isinya perkelahian, tontonan-tontonan yang keras-keras, ya outputnya keras. Kalau otakmu isinya firman Tuhan, maka kamu akan outputnya firman Tuhan. Bukan cuma munafik, kamu khotbah-khotbah supaya kelihatan baik, tapi kamu cabulnya minta ampun, bukan. Tetapi kamu benar-benar, ya, ketika kamu baca firman Tuhan itu sampai jadi rema. Kalau isinya kamu rema, outputnya rema, saudara. Nggak ada cara lain mengendalikan hawa nafsu. Kamu isilah hidupmu dengan rema dari surga. Makanya dalam Galatia 5 ya ayat 16 sampai 23 ya. Kamu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu akan bisa mengendalikan hawa nafsu. Bukan mengendalikan, sorry ya. Kamu dipimpin Roh Kudus, maka kamu tidak akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Kamu tidak usah merepress, tidak usah menekan hawa nafsu, meledak gitu. Hawa nafsu itu bukan untuk ditekan, ya. Itu nanti meledak, karena itu hormon kan. Tetapi juga bukan kamu lampiaskan. Kamu caranya apa? Kamu dipimpin oleh rema. Tubuhmu ini kan nurut, ya kan? Nah, kamu pimpin, ya, kamu serahkan hidupmu, seluruh hidupmu itu kepada rema itu. Kamu harus punya rema setiap hari yang melimpah ruah remamu. Nanti tiba-tiba nafsu itu hilang, saudara. Atau kamu tidak akan dikuasai oleh nafsu, kamu yang memerintah nafsu itu. Nggak ada cara lain, ya, karena itu ada di dalam tubuh kita sendiri. Ya, jadi ingat-ingat, ya, firman Tuhan dengan luar biasa menceritakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kamu bisa tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Kalau caranya kamu menundukkan diri kepada rema, kamu penuh melimpah dengan rema, cinta, ya. Rema itu adalah logos ditambah cinta. Ketika kamu baca firman atau mendengar firman Tuhan, kamu lakukan dengan cinta, langsung dilakukan dengan cinta. Nanti tiba-tiba entah kapan itu tiba-tiba akan jadi rema. Ya, datangnya sesuai dengan waktunya Tuhan, tapi nggak lama, cepat, saudara ya. Hanya dalam beberapa hari atau cepat. Yang penting Anda lakukan dengan konsisten. Begitu Anda melimpah rema, membludak dengan rema, udah, kamu akan mengendalikan hawa nafsumu. Udah sekali. Makanya kalau orang nanya, Pak, kok memang nggak berdosa? Enggak, saya memang nggak berdosa. Ya, saya mantap sekali, saya nggak berdosa. Saya bilang ya, nggak berdosa, saudara. Ini kita tidak marah-marah. Oh, Pak, mau ngapain kotor mulutnya? Enggak juga. Siapa bilang kotor apa enggak kan tergantung kulturnya kamu. Kalau kamu orang, ya, itu perspektif, ya. Hati saya nggak penuh kebencian kok. Waktu saya marah itu bukan marah-marah. Ya, bedakan ya marah dengan marah. Karena kemarahan itu akan mengundang kehancuran. Tapi kalau marah, kalau ada sesuatu yang tidak baik, ya, kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kalau anakmu, ya, kalau ada anakmu udah bikin salah, kamu jangan senyum-senyum bangga, saudara. Marahi anakmu, tapi bukan marah-marah, kita ya. Itu ya. Tuhan Yesus memberkati.